Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Igusti Nyoman Giriatal Widadana, NRP 41. dan saya Arif Rahman Rosidi NRP 44 akan menyampaikan hasil simulasi kami berdasarkan PEPL. Eh, Lanjut aja, PEPL. nggak apa-apa. Nanti tak cut. Kalau depan masih gampang cutnya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Igusti Nyoman Giriatal Widadana, NRP 41. dan saya Arif Rahman Rosidi NRP 44 akan menyampaikan hasil simulasi kami berdasarkan paper yang berjudul A Model Reference Adaptive Control atau MRAC System for the Pneumatic Valve of the Bottle Washer in Beverages Using Simulink. Berikut ini adalah beberapa konten yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mulai dari introduction hingga simulation result. Dalam referensi paper yang kami gunakan, akan dilakukan pengendalian sistem proses pencucian botol. Nah, ini adalah gambaran dari alat untuk pencucian botol yang namanya Krones Bottle Washer. Pada alat tersebut terdapat katup pneumatik yang mengontrol pemindahan botol yang sudah bersih, di mana katup ini terkadang macet atau bahkan gagal, dikarenakan salah satu penyebabnya adalah faktor suhu. Nah, hal ini akan menghambat proses produksi di pabrik. Nah, oleh karena itu, akan dibuat pengontrol valve tersebut dengan input suhu. Berikut ini adalah mekanisme adaptif yang akan digunakan. Mekanisme adaptif yang dirancang akan menyesuaikan parameter dalam aturan kontrol dan juga menjamin stabilitas sistem kontrol. Konvergensi dari pelacakan kesalahan menuju nol juga dijamin oleh mekanisme adaptif ini. Mengambil turunan parsial dari E yang sehubungan dengan theta 1 dan theta 2, sensitivitas derivatif dapat ditentukan. Input referensi UC adalah insignifikan karena tidak mempertimbangkan parameter. Berikut ini adalah persamaan untuk mekanisme adaptif. Yang pertama ada Y plan sama dengan 0,534 per S kuadrat plus 0,075 S plus 0,418 dikalikan dengan UC. Kemudian yang kedua adalah ada turunan terhadap theta 1 sama dengan minus gamma kali E kali turunan parsial terhadap theta 1 sama dengan minus gamma kali E kali 0,340 per S kuadrat plus 0,075 S plus 0,418 dikalikan dengan UC. Dan yang ketiga ada turunan terhadap theta 2 sama dengan minus gamma kali turunan parsial terhadap theta 2 sama dengan gamma kali E kali 0,340 per S kuadrat plus 0,075 S plus 0,418 dikalikan dengan Y plan. Berikutnya adalah model referensinya. Model referensi dari nilai pneumatik adalah omega n kuadrat per S kuadrat plus 2 delta omega n plus omega n kuadrat, di mana omega n itu adalah frekuensi natural dari sistem dengan nilai 53,95 radian per second, dan delta merupakan rasio redaman dengan nilai 0,9, sehingga model referensinya adalah 2910,6 per S kuadrat plus 97,1 S plus 2910,6. Baik, ini adalah skema MRAC yang diajukan di dalam paper referensi yang kami gunakan. Mana ini adalah referensi model tadi yang langsung dan ini adalah plannya. Dan yang di bawah ini adalah mekanisme adaptifnya. Di keluaran dari plan ini akan dicari selisihnya dengan referensi model referensinya untuk mencari errornya dan dikontrol. Baik, ini adalah selanjutnya adalah skema MRAC yang diajukan di dalam paper referensi yang kami gunakan, tapi ini adalah yang dalam bentuk rangkaian simulingnya, dan ini menggunakan controller PID. Next, dan ini adalah MRAC dengan menggunakan PID control yang kami buat di Simulink sesuai dengan di
paper. Di sini ada referensi modelnya dengan parameter yang sama, yaitu 2910,6 per S kuadrat tambah 97S tambah 2910,6. Ini adalah model referensinya. Dan ini kemudian ada plannya, yaitu 0,534 per S kuadrat plus 0,075S tambah 0,418. Ini dicari lagi selisihnya. Dan kemudian ini ada adaptif mekanisme yang kedua, yang pertama dan yang kedua, 1 dan 2. Dimana yang di awal ini itu akan dikalikan dengan controller, hasil dari controllernya, UC-nya tadi, yang seperti teman saya bilang, yang UC-nya itu berasal dari controller PID-nya. Controller PID yang digunakan menggunakan parameter KP5, KI1, dan KD5 sesuai dengan yang ada di paper. Kemudian hasil ini akan dicari selisihnya dengan mekanisme adaptif yang kedua, turunan kedua, theta 2-nya, yaitu yang dikalikan dengan plannya dan selisihnya. Ini adalah hasil dari simulasi model yang tadi, di scope, di mana yang berwarna hijau ini adalah keluaran dari model referensinya, dan yang berwarna biru ini adalah respon dari sistemnya, dari plannya. Terlihat dari plannya ini memiliki rest time yang sedikit lebih lambat daripada model referensinya, dan kemudian memiliki overshoot dan osilasi sampai detik ke-10. Dan setelah detik ke-10 menuju ke steady state-nya, yaitu sesuai dengan referensi modelnya. Dan dari hasil ini masih bisa dicari hasil yang lebih, respon yang lebih bagus lagi. Dan respon yang lebih bagus lagi adalah sebagai berikut. Sebelum itu ada komparasi hasil simulasi dari Simulink dengan paper, dari hasil yang di paper. Terlihat hasil komparasinya sama dari simulasi dan di paper. Nah, dan ini adalah hasil yang respon yang lebih baik daripada sebelumnya, di mana dengan menggunakan nilai KP10, KI0, dan KD2 mendapatkan hasil respon times yang lebih cepat, rise time yang lebih cepat, dan terjadinya overshoot yang sedikit. Dan kemudian langsung menuju steady state, dan pada saat steady state ini hasilnya sesuai dengan model referensinya yang berwarna merah ini. Dan terakhir adalah referensi yang kami gunakan, yaitu adalah paper dari Mushiri, Tawanda, Abigail Mahachi, dan Charles Mbowa pada tahun 2017 dengan judul A Model Reference Adaptive Control atau MRAC, System for the Pneumatic Valve of the Bottle Washer in Beverages Using Simulink, yang dipublikasikan di International Conference on Sustainable Materials Processing and Manufacturing Volume 7, halaman 364 hingga 373. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah atau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.